Baik, sehat-sehat. Jadi beginilah, kita semua kan tidak ada yang bisa memprediksi ya. Kemarin tiba-tiba ada pandemi, dan pandemi itu kan terjadinya di seluruh dunia. Ya, tentunya banyak memberikan imbas, baik positif maupun negatif. Tetapi kan kita juga mempunyai pilihan ya. Kita mau merasa ya kenapa kok gini, kenapa kok gitu, atau malah kita menggunakan ini sebagai opportunity. Opportunity itu bukan berarti opportunity hanya untuk beli-beli ya. Oke, tentunya di konteks ini saya akan banyak bicara mengenai beli-beli. Tetapi apapun yang kita lakukan, itu juga akan mempengaruhi partner-partner kita, akan mempengaruhi customer-customer kita kan gitu. Jadi kalau kita melihat di pandemi ini, percepatan adopsi ya, belanja online itu tuh, percepatan perubahan orang untuk menggunakan digital ya, itu mau nggak mau itu terjadi. Karena bukan hanya dari sisi belanja saja, di kehidupan kita sehari-hari, kerjanya dari mana, dari rumah, karena nggak boleh ya, kan butuh teknologi. Kemudian mau sampai melakukan ibadah nggak bisa keluar, mau nggak mau pakai teknologi. Nah, di konteksnya e-commerce sama. Orang kan perlu belanja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ya. Kita melihat e-commerce itu menjadi solusi ya. Kalau dulunya opsi ya, masih banyak yang belum percaya atau bilangnya, aduh Pak, nanti sambungan resek lah, payment bagaimana lah, security bagaimana, dan lain-lain. Tapi dengan adanya pandemi ini menjadi solusi. Orang customer di Indonesia itu melihat, oh ternyata e-commerce itu bisa membantu ya, membantu untuk memenuhi kehidupan sehari-hari, kebutuhan sehari-harinya. Nah, itu kan dari sisi customer Mas ya. Bagaimana dengan dari sisi merchant atau partner kita? Coba bayangkan, kalau saya punya toko offline, di masa pandemi kita nggak boleh buka toko, bagaimana kita jualannya? Bagaimana kita harus membayar karyawan kita? Tetapi dengan ada penjualan di e-commerce, bisnisnya masih bisa bertumbuh ya. Apalagi buat UMKM ya, yang notabene yang namanya permodalannya kan terbatas karena baru mulai, skalanya masih kecil ini itu. Jadi sebetulnya secara summary, ini e-commerce itu menjadi solusi dan memberikan dampak yang positif ke seluruh ekosistem yang ada. Dan moga-moga kita itu juga bisa menjadi salah satu badan atau instansi yang membantu pemulihan ekonomi di negara kita. Karena negara mana yang nggak kena ekonominya gara-gara COVID, ya kan? Ya, jadi kalau untuk kami nih misalkan, jadi kalau dulu ya kan banyak barang-barang yang notabene bisa dibilang apakah itu kebutuhan pokok atau tidak, itu arguable lah ya. Handphone itu menurut saya sih kebutuhan pokok ya. Tetapi kan orang nggak beli handphone tiap hari ya Mas ya. Atau misalkan perlu TV gitu, atau perlu kulkas gitu ya. Tetapi dengan pandemi ini, nomor satu kita melihat adanya shift ya, kategori dan barang-barang yang dicari dulu. Yang pertama tentunya di awal pandemi itu barang-barang kesehatan ya, tentunya semua orang panik, mau beli masker, mau beli sanitizer, mau beli anything yang related sama kesehatan, vitamin dan lain-lain dan lain-lain. Jadi kategori itu pertumbuhannya luar biasa. Kedua, pada saat PSBB yang ketat yang pertama, kemudian PPKM, kita kan nggak bisa beli makanan jadi karena tutup semua. Mau nggak mau harus masak ya, butuh ininya, butuh bahannya. Nah disitulah karena kami sudah mempunyai Blibli Mart, itu groceriesnya tiba-tiba naiknya kenceng sekali. Oke, itu berjalan kan.
orang akhirnya sadar, oh saya WFH, setiap hari duduk di depan komputer. Ada yang komputernya rusak mas, atau pakai handphonenya rusak. Ya, berarti perlu ya, karena untuk productivity ya, bukan lagi hanya sekedar konsumsi ya, tapi productivity untuk bekerja. Disitulah kebutuhan tersebut mulai naik. Nah, yang sebelum pandemi, orang berolahraga, ya, mungkin datang ke gym atau apapun juga, tiba-tiba nggak boleh semua, ya. Ya, kalau duduk terus lama-lama merasanya kan badannya pegel-pegel ya, kepingin hidup sehat. Akhirnya barang-barang sport yang bisa dipakai di rumah mulai naik. Terus kemudian satu lagi adalah barang hobbies. Karena di rumah terus. Kalau dulunya mungkin kita banyak habisin waktu di jalan, di kantor, baru di rumah. Nah sekarang di rumah terus kan, lihat ruangannya. Aduh kalau saya kasih tanaman ini kayaknya lebih cantik nih. Kalau saya kasih ini, jadi home improvementnya jalan juga. Ya. Yang terakhir adalah kebutuhan necessity seperti digital payment. Ya. Bayar tagihan pulsa, bayar tagihan PLN, dan lain-lain. Nggak perlu ke ATM lagi, takut karena pandemi kan. Ya sudah pakai online. Jadi all in all, sebetulnya itu semua mengalami pertumbuhan. Ya. Kalau di fashion memang secara overall agak menurun. Dan itu pun ada perubahan ya. Kalau dulu di kami lebih banyak dicari pakaian-pakaian untuk apa? Untuk ke mall, untuk ke kantor. Sekarang yang dicari adalah pakaian-pakaian yang bisa dipakai, masih kelihatan sopan dan nyaman di depan Zoom atau di depan apapun juga gitu kan ya. Oke. Jadi sebetulnya gini ya, kalau kami ya, bukannya menyasar segmen premium, itu tidak. Tetapi kami berdiri dengan fundamental. Kan setiap perusahaan itu tentunya ada fundamentalnya ya, DNA-nya. DNA kami itu apa sih? Ya, kepercayaan. Nah, kepercayaan itu bisa dilakukan atau didapatkan dari apa? Dari servisnya, dari produknya. Jadi produknya tentunya yang maaf tidak KW, ya, produknya yang bergaransi. Nah otomatis di awal-awal itu yang mengadopt dan bisa mengapresiasi rasa percaya servis produk yang berkualitas itu segmen middle up. Jadi terbentuklah persepsi, wah beli-beli itu premium. Ya kan nggak ada yang melarang ya, masa mau datang ke kami kita larang kan enggak ya, gitu. Tetapi secara berjalannya waktu, itu juga mulai terbentuk memang dari sisi konsumen maupun dari partner-partner kita. Jadi brand-brand lokal, nasional, global, sampai UMKM pun merasanya, oh ya, trustnya udah didapat, kita mau juga berjualan di Blibli. Tuh. Berarti terjadi pergeseran, Pak. Lebih mass dari sini. Lebih mass karena apa? Selection kami lebih banyak, Mas. Kalau dulu mungkin elektronik ya, terus kemudian ada otomotif, ada handphone dan lain-lain. Sekarang seperti yang tadi saya sebutkan, groceries ada. Mau cari sayur, mau cari buah, mau cari ikan asin, mau cari apapun ada, ya. Kemudian mau butuh untuk bayar tagihan-tagihan rekening pulsa, rekening ini, rekening itu ada juga. Untuk top up ada, ya. Dan itu kita sadar. Jadi kita memberikan servis-servis tambahan. Kembali lagi di masa pandemi itu kita tahu juga ekonomi orang kan juga terganggu. Makanya kita keluarin tuh pay later, cicilan tanpa kartu kredit, ini itu. Karena itu kan udah bukan sekedar segmentasi ya, tetapi ini kan kita berusaha adopt atau adapt dari situasi yang ada dan kebutuhan konsumennya. Jadi kuncinya kembali lagi, kebutuhannya konsumennya ini apa? Kebutuhan partnernya apa? Kita sebagai enablernya, kita sebagai konektornya. Sebetulnya ada ya.
setiap perusahaan tentunya secara mau atau tidak mau, ya. Kalau di kami, memang majority kami itu 25 sampai 45. Karena kami sudah berdiri 10 tahun, Mas. Yang dulunya 35, sekarang udah 45, Mas. Kayak saya gitu, yang dulunya muda sekali, sekarang jadi muda gitu kan. Ya, karena saya mengikutin kan. Jadi konsumer kami yang loyal dari awal berdiri, ngikutin kita, itu kan berarti sekarang udah 40 ke atas. Dulunya 25-35. Nah, secara SES memang kalau dari survei dan lain-lain itu lebih banyak A dan B gitu ya. Terus kemudian cara pendidikan dan lain-lain gitu. Apa itu masuk pendidikan ini? Menurut saya bukan itu ya. Itu satu memang persepsi. Ya. Kedua adalah segmen customer mana di Indonesia yang mungkin memberikan value terhadap apa yang kita coba provide tadi, the whole experience-nya, the peace of mind-nya, service-nya, trust-nya. Karena kita nggak ngomong lagi saya beli barang A saja, gitu kan. Kalau barang itu kan mungkin di tempat lain ada, ya, mungkin harganya lebih murah, Mas. KW nggak tahu, ya, atau barangnya rusak, siapa yang mau urusin? You're at your own. Kalau kita nggak kan. Kita yang memberikan sampai post sale supportnya segala macam kalau ada apa-apa kita. Tapi konsumen harus bayar lebih. Sebetulnya tidak ya. Karena sebetulnya itu sudah ke bake in semua kan di dalam itunya. Kayak misalkan free shipping ya. Sebetulnya kalau ngomong free ongkir, saya bisa berani guarantee. Kalau mau dibandingkan ya, free ongkirnya kami itu masih the best in class. Dibandingin anyone. Oke, itu sebetulnya cuman kadang-kadang ya kita harus banyak melakukan mungkin improvement bagaimana cara kita mengkomunikasi ya, atau mungkin orang masih ada yang merasa aduh kalau dibeli-beli adanya barang-barang premium saja, padahal enggak kan, padahal sekarang sudah sebetulnya semuanya ada, tetapi yang berkualitas ya gitu, yang berkualitas. Nah itu justru kami dari sisi bisnis kami juga harus memikirkan program-program inovatif ya untuk penyampaian ya, penyampaian ke market kita kan ya. Jadi kita banyak meluncurkan program-program pada saat kita mengusung UMKM gitu ya, kita bikin program itu karena lokal nomor 1 ya, cita produk lokal dan lain-lain. Kemudian kita juga banyak melakukan program seperti Beli-Beli Cinta Bumi. Mungkin banyak orang yang belum paham apa sih gitu kan. Tapi di kalangan anak muda, di kalangan Gen Z segala macam, mereka itu ingin berinteraksi dengan perusahaan ataupun instansi yang juga care terhadap environment. Bisa bayangin aja, e-commerce kan tetap butuh box ya. Nah boxnya ini merusak hutan nggak? Jadi kita bikin program Beli-Beli Cinta Bumi, di mana kita memberikan insentif juga ke konsumen kita. Boxnya yang sudah dipakein itu semua, kalau you masukin kembaliin ini itu, kita itu sebetulnya akan menanam pohon baru. Jadi kita greennya tetap jalan, buminya tetap hijau gitu loh. Bukan dengan gara-gara growth kita bagus, kita pemakaian boxes lebih bagus, terus kita diam aja. Itu kan bisa pengerusakan hutan, pengerusakan lingkungan. Ya. Kita juga kurangin penggunaan plastik dan lain-lain. Ya. Gitu. Terus kita banyaklah campaign pada saat kita anniversary ya. Kita pakai brand ambassador yang lagi in gitu ya. Kemudian kita bikin program-program seperti kalau 10-10, 11-11 itu tuh yang menarik seperti apa sih gitu. Itu terus evolusi gitu. Jadi terus terang aja ya, ada gula ada semutnya. Pasarnya tambah besar. Pemainnya mungkin tidak sebanyak dahulu.
Jadi artinya mungkin ada 5, 6, 7 sekarang yang besar-besar. Ya. Di antara pemain besar ini persaingannya tambah luar biasa lagi. Karena banyak perusahaan-perusahaan yang juga sudah mendapatkan funding, investor dari global, dari luar negeri, dari ini, dari itu. Ya. Bakar-bakarannya apakah masih terjadi? Masih. Ya. Tetapi menurut saya, ya sudah, emang itu market situation. Itu pilihan bagi kami. Mau ikut, nggak ikut, seberapa, ini itu. Yang penting bagi kami adalah kami tetap growth-nya bagus, tetapi bottom line-nya kami jaga. Jadi artinya apa? Anything that we invest, itu kita harus hitung efisiensinya bagaimana, effectivity-nya bagaimana, ROI-nya bagaimana, gitu ya. Dan kita melihat sebetulnya konsumen di Indonesia itu juga makin pintar kok, Mas. Ya, mereka, ya siapa sih yang nggak mau ya? Kalau namanya ada promo, ada diskon, semua juga mau ya. Tetapi kita melihat itu nggak semata-mata diskon, promo, terus dimakan mentah-mentah. No. Sekarang memang lebih ada yang segmen yang masih ada yang begitu, tetapi juga ada segmen yang lihat, oke, kalau saya beli barang-barang yang ada value-nya, yang saya mau pakai, yang saya mau make sure quality-nya bagus, pilihannya siapa? Termasuk di kita, ya. Kita salah satu leadernya lah kalau di situ. Tapi kalau memang oke lah, ya kalau ini ternyata barangnya nggak benar ya sudahlah, hilang gitu-gitu, ya masih ada juga gitu ya. Tapi kalau persaingan makin ketat, tetapi pasarnya makin besar juga gitu ya. Kalau ke depan gimana? Ya mungkin akan ada konsolidasi, kita nggak tahu juga ya. Saya kan nggak bisa bicara on behalf of my competitors ya gitu. Ya inilah, bisnis itu is always ada ups and down ya. Bisnis itu nggak bisa instan, kesuksesan itu nggak bisa instan. Kadang-kadang kita lupa hanya melihat setelah jadinya. Yang kita pelajarin itu adalah bagaimana untuk bisa jadi, apa saja ya, kesulitannya apa, challenge-nya apa, mungkin kesalahannya apa ya. Nah disitulah malah kuncinya menurut saya. Dan kita harus mempunyai sebagai leader, sebagai ini ya, apa-apa bisnis juga ya, tentunya pebisnis itu harus jadi leader juga ya. Itu kita harus mempunyai spirit yang positif ya, yang jangan melihat dari hal negatifnya saja ya. Kita harus punya kemauan gitu ya. Kita harus selalu mikirnya itu yang positif gitu. Karena di setiap kesulitan itu sebetulnya ada opportunity. Ada opportunity. Gitu loh. Kalau nggak ada kesulitan malah justru opportunity-nya sedikit loh. Benar. Kenapa perusahaan bisa berinovasi terus? Karena ada kebutuhan kan. Kebutuhan itu berarti memberikan sulit kan ke salah satunya gitu kan ya. Nah, justru itu. Disitulah opportunity. Kalau semuanya sudah bagus semua, susah Mas. Susah, mau apa lagi? Bingung mau apa lagi? Tapi justru dengan adanya challenge itu memperkuat kita sebagai individu, sebagai human being, sebagai tim, sebagai leaders, dan juga hopefully memperkuat perusahaan kita. Gitu. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih ya.